أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم نحمدك الأكبر حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك اللهم نشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نسلم ونصلي على الحبيب المصطفى نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan perjuangan yang telah Allah anugerahkan kepada kita menjalani ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijrah, diantarkan kita ke gerbang pintu kemuliaan, gerbang pintu perubahan diri, gerbang pintu kemuliaan, gerbang pintu kesuksesan, gerbang pintu kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kembali kita pada suasana awal, bahagia, nyaman, tenang, diberikan kesempatan kembali untuk menikmati hidangan-hidangan yang sebelumnya kita nikmati di siang hari. Kembali kita pada suasana ketenangan, kedamaian, kebaikan. Bahkan saat awal mula kita terlahir dari rahim ibunda kita dalam kondisi yang baik, yang mulia, yang bersih, yang nyaris tidak melakukan keburukan apapun saat dilahirkan. Kondisi pertama saat kita bisa menikmati hidangan, makanan dengan nyaman tanpa gelisah disebut dengan fitrun. Seakar dengan kata futur, terambil dari fasinya menggunakan kata iftar. Kembali ke kebiasaan awal bisa menikmati hidangan disebut dengan Idul Fitr, dengan makna pertama. Kembali ke suasana kita yang tenang, bisa berbuat mulia, bersih, baik, seperti awal dilahirkan oleh ibundanya saat Nabi memberikan komentar di dalamnya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, dia terlahir dalam kondisi fitrahnya. Di antara makna fitrah adalah kebersihan, kemuliaan, kebaikan dan kecenderungan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ad-din. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya untuk mengenal Allah, menundukkan dirimu kepada Allah, dan itulah fitrah yang Allah lekatkan pada manusia. Untuk itulah dalam diri kita ada kecenderungan untuk bertuhan, ada kegelisahan dalam jiwa untuk mendapatkan ketenangan. Saat kita kembali untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan supaya tenang lagi, baik lagi, maka itulah yang disebut dengan Idul Fitr, dengan makna yang kedua, Idul Fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang dilatih selama Ramadan. Puncak itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam akumulasi hidayah. Allah berikan beragam hidayah. Dalam bahasa Arab, semua sifat hidayah yang dikumpulkan itu disebut dengan hudan. Maka selama Ramadan kita diberikan hudan. Dan selama Ramadan kita diarahkan untuk menemukan fitrah kita. Saat manusia diciptakan, Allah berikan ke dalam jiwanya sinyal fitrah. Yang bila sinyal itu dihidupkan,
maka sinyal itu akan membimbing seluruh bagian tubuh kita untuk menemukan kesejatian fitrah kita. Sejati dalam mengonsumsi yang baik-baik, halalan thayyiba, makannya baik, berpakaiannya baik, minumnya baik, energinya baik. Sejati kembali kepada sifat fitrah perilaku, akhlaknya baik, kenal dengan Allah yang maha baik, salatnya baik, berperilakunya baik. Maka inti semua kebaikan sinyal itu kalau kita hidupkan akan mengarahkan pada kondisi fitrah tadi. Sinyal itulah yang disebut dengan taqwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saat Allah bersumpah menciptakan kita manusia, kesempurnaan dalam penciptaan itu sekaligus menanamkan sinyal takwa yang menjaga semua etape kehidupan kita dari lahir fitrah kembali pun dalam keadaan fitrah. Bila kita mampu menghidupkan sinyal takwa itu. Anda punya handphone, sebagus apapun tidak Anda nyalakan, tidak akan berfungsi handphonenya. Anda punya handphone, secanggih apapun, mati handphonenya, tidak akan pernah berfungsi. Tidak bisa Anda gunakan untuk menelpon, tidak bisa Anda gunakan untuk chat, tidak Anda bisa gunakan untuk berselancar mencari informasi, karena mati. Anda hidupkan sinyalnya, Anda hidupkan keadaannya, on dia, maka siap dia digunakan, tinggal mengkondisikan sinyalnya. Sinyal itulah yang butuh pelatihan. Mencari kita di mana sinyal yang kuat, bergerak kita untuk menemukan barnya bertambah. 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, kelima sampai penuh sinyalnya. Itulah yang menjadikan sinyal takwa kita dilatih supaya penuh sinyalnya. Selama Ramadan diinginkan kita oleh Allah mendapat pelatihan supaya sinyal takwa kita penuh naik. Itu yang dimaksud panggilan iman pertama saat menunaikan puasa di Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu mendapati kewajibannya. La'allakum tattaqun, yang dengan itu diharapkan kalian mampu mengaktifkan dan meningkatkan sinyal-sinyal takwa kalian. Bahasa ringkasnya supaya kalian bertakwa. Sinyalnya aktif, menuntun kita kembali pada kondisi fitrah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana mengaktifkan sinyal itu? Maka Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Kerjakan ini, lakukan ini, tinggalkan ini. Di awal khatib menyampaikan akumulasi hidayah itu disebut dengan hudan. Karena itulah dalam Al-Quran ketika kita mendapati kalimat hudan pertama kali disandingkan dengan kalimat pembentukan karakter orang takwa. Puasa melahirkan sifat takwa, hudan membimbing kita untuk mendapatkan sifat takwa itu. Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Yakini dengan sempurna. Di dalamnya ada hudan, pedoman berkehidupan yang memberikan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang menginginkan bertambah sinyal takwanya. Bagi orang-orang yang menginginkan meningkat takwanya. Maka di dalam Ramadan kita dilatih dengan hudan yang diharapkan membimbing orang-orang takwa. Takwa dan derivasinya dalam Al-Quran setidaknya disebutkan 240 kali. Dibagi ke dalam beberapa segmen. Di dalam Al-Quran ada 2 puncak segmennya. Segmen pertama adalah hubungan kita dengan Allah, al-bu'adur rabbani, hablum minallah. Dan yang kedua, hubungan kita dengan makhluk, hablum minal makhlukat, terkhusus manusia. Untuk itu kita spesifikasikan dengan mengatakan hablum minan nas. Di Ramadan itulah kita dilatih meningkatkan 2 aspek tadi. Karena dalam hidup hubungan kita cuma 2. Kalau tidak ada urusan dengan Allah sebagai Tuhan kita, atau urusan dengan makhluk yang hidup di sekitaran kita. Itu yang kemudian dirinci oleh Al-Quran. Bagaimana membangun hubungan takwa dengan Allah, dimensi yang pertama. Teruskan ayatnya pada Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah punya iman. Alladzina yu'minun, orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas imannya. Amanu, panggilan puasanya. Yu'minun, progresivitas peningkatan imannya. Ingin naik, ingin meningkat. Supaya peningkatan iman mensupport takwa menjadi naik kembali. Maka bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah. Mereka meningkatkan sholatnya.
Ada alif, lam, shad, lam, ta marbutah. Itu tunggal sifatnya. Ada alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu artinya jamak terbatas, fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Al-Baqarah 238. Tapi kalau disebutkan alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atas waw, ta marbutah, itu artinya meningkatkan kuantitas salat sekaligus kualitasnya. Meningkat di atas yang fardu ada sunnahnya. Di Ramadan kita dilatih terhubung dengan Allah dengan banyak menunaikan salat. Bukan hanya fardunya, sunnahnya kita upayakan tingkatkan, rawatibnya kita jaga, duhanya kita lakukan, malamnya kita bangun. Tak cukup dengan tarawih malam, kita tambahkan dengan tahajud. Apa harapan di balik itu semua? Meningkat sinyal takwa kita, kenal Allah. Kenal Allah. Kenal Allah. Ada orang lahir nggak kenal ibunya. Ibu yang mengandung dia, memberikan ASI, mendidik sampai dia dewasa, diberikan kasih sayang. Ayah kemudian berpeluh dengan keringatnya, memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, mendidik, membimbing sampai dia tumbuh. Sudah dewasa, dia nggak kenal orang tuanya. Tidak kenal ibu yang memberikan kasih sayangnya dalam rahim. Tidak kenal ayah yang memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang yang begitu memuncak. Setelah dewasa, dia tidak kenal ayahnya. Bahkan durhaka pada ibunya. Bahkan dia menolak sebagai ibunya. Dia mengingkari ayahnya. Dalam kondisi itu, jamaah, menurut kita apa yang kemudian akan direspon oleh kedua orang tuanya? Kecewa, marah, tidak pantas, durhaka. Pada kondisi yang lebih tinggi, laisa kamitslihi syai', ada orang tidak kenal dengan Allah Tuhannya yang menciptakannya. Tidak mungkin kita hadir eksis di dunia ini kalau tidak ada pencipta. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan kenyamanan hidupnya, Allah yang memberikan oksigen, yang merasakan ketentraman dalam kehidupannya, memberikan nafas, mencukupkan kebutuhannya, menyehatkannya, memaafkan kala salah, mengampuni saat berdosa. Ada orang tidak kenal dengan Tuhannya. Ada orang tidak kenal dengan penciptanya. Ada orang hanya ingin ketemu Allah, mengharap Allah ketika punya kesulitan, setelah itu lupa dia. Maka di Ramadan kita dilatih. Satu saat kamu akan pulang. Id, di antara makna asalnya adalah pulang ke tempat asal. Waktu pulangnya mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Tempat pulangnya ma'ad, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Di situ dicontohkan Makkah sebagai tempat asal Nabi saat dilahirkan, ma'ad. Tapi tingkat tertingginya kembali ke tempat asal kita saat mula diciptakan, yaitu di jannah, menghadap pulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah fitrah yang pertama dilatih kita, persiapan pulang. Idul Fitri, Idul Fitrah, kembali siap-siap pulang. Latihan salat lagi. Baca Al-Qur'an diperbanyak, taubat diperbanyak, zikir diperbanyak. Jangan sampai saat pulang punya masalah dengan pencipta kita, penguasa tempat pulang kita. Kita dipertontonkan tiap tahun banyak orang mudik. Sekarang mudik pulang ke tempat asal. Bisa pulang kalau punya bekal dan tidak punya masalah dengan pemilik tempat pulang. Tak mungkin ada orang mudik kalau punya masalah dengan tempat di mana dia bermudik. Tak mungkin ada orang pulang kalau tak punya bekal untuk pulang. Ditunjukkan oleh Allah tiap tahun, disemarakkan, berbangga kita, tahun ini meningkat yang mudik, tahun ini merangkat, dan ditampakkan di hadapan kita betapa orang mudik ternyata sebagiannya tidak sampai ke tempat yang dituju, tapi dia langsung kembali kepada penciptanya. Bekal apa yang kita bawa saat kita kembali kepada Allah? Ramadan menyadarkan kita untuk berlatih kapanpun kita bisa pulang. Silahkan dicek, hari pertama ada yang pulang pada Allah, hari kedua sampai menjelang hari terakhir ada yang meninggal pulang kepada Allah. Dunia tempat sementara, karena itu kita katakan meninggalkan dunia. Ada yang pulang, kita katakan telah meninggal dunia. Hadirin, yang pertama sifat takwa yang harus dibentuk, hadirkan persiapan yang baik sebelum kita pulang. Yang kedua, hubungan dengan makhluk sebagai bagian penutup dari khutbah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi menyampaikan sebuah kisah yang sangat menggugah.
Didokumentasikan hadis ini melalui sanad al-Imam Muslim, tersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Babnya tentang muflis, orang yang rugi saat kembali ke akhirat kelak. Atadruna al-muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Mereka mengatakan sebagian, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya aset sedikit pun, tak punya uang sesen pun. Secara teori ekonomi benar. Tapi secara hukum akhirat, Nabi meluruskan. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku dari golongan umatku. Tolong garis bawahi kata ini, karena Nabi tidak mengatakan umat selain Nabi Muhammad SAW. Nabi concern kepada umatnya. Ada orang yang mengaku umat Nabi. Saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasul saya mencintainya. Tapi apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin aw kama qala. Dia datang di hari kiamat, nampak catatan dia rajin salat. Rajin salatnya. Nampak catatan dia rajin puasa. Yang tadi salat dia kadang tahajud, dia kadang duha. Yang puasa bukan hanya Ramadan, dia kerjakan Senin, Kamis, bahkan ayyamul bid. Wa zakatin, ada di antaranya bahkan hartanya cukup banyak, dia bisa berzakat. Cuma sayang pada bagian takwa yang kedua. Habdun minal makhluqat, habdun minan nas. Wa ya'ti qad syatama hadha. Cuma di dunianya dia juga mencaci yang lain. Wa kadzafa hadha, menuduh yang lain. Bikin hoax, buat fitnah. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Kalau sehari enggak bikin perselisihan rasanya tidak nyaman. Wa safaka dama hadza, bahkan sebagian ada yang menumpahkan darah dan direncanakan membunuh, merampok, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ingat baik-baik hadirin, dilatih oleh Allah selama Ramadan pada aspek yang kedua ini sebagai langkah pencegahan. Karena Nabi mengatakan, yang Nabi katakan pasti terjadi. Betapa banyak sekarang kita temukan hoax bertebaran. Kita temukan fitnah bertebaran. Kita temukan celaan bertebaran. Bahkan sayangnya di antara yang saling mencela, ternyata juga senang ke pengajian. Ternyata juga terlihat banyak punya dalil. Ternyata terlihat banyak kelihatan ibadah. Nabi sudah mewarning jauh-jauh hari. Jika ada yang demikian terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ada orang sholat kemudian mencela orang lain. Maka pahala sholat yang baru didapatkan ditransfer, diberikan kepada orang yang baru dicela itu. Ada orang baca Al-Quran, Ramadan baca Al-Quran tidak dengan imannya. Setelah itu membuat hoax, membuat fitnah, menebarkan keburukan. Pahala bacaan Al-Quran yang satu hurufnya 10 itu hilang, ditransferkan kepada orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis bekal kebaikannya, tersisa modal buruknya. Faturiha finnar. Maka diambil keburukan orang yang dizaliminya, tidak punya aset lagi, tidak punya daya untuk menutupi, diambil keburukan orang yang dizalimi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Dilemparkan ke neraka. Saking sayangnya Allah kepada kita, dilatih lewat Ramadan hubungan baik dengan manusia. Bukankah kita bertoleransi? Dari latihan buka kita berbagi, jamaah kita menyusun dengan berbagi yang baik. Kemudian kita bersalaman musafahah, melepaskan apa yang sekiranya ada gejolak-gejolak dalam jiwa. Musafahah itu melepaskan hal-hal yang menyekat. Begitu bersalaman hilang sekat-sekat tadi. Untuk dilatih supaya tidak punya masalah. Kelihatannya bagus tahajud, puasa hebat. Dengan ibunya ada masalah. Dengan bapaknya ada masalah. Dengan anaknya belum selesai. Dengan tetangga masih fitnah. Dengan teman masih bersikap yang tidak elok. Maka pasca Ramadan, kita diminta membuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keberhasilan takwa kita dengan dua aspek tadi. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, sebelum kita berdoa, ada hal yang sangat penting untuk disampaikan, bahwa Allah menutup ayat rangkaian puasa dalam suasana Idul Fitri dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya engkau saat lebaran bisa banyak bertakbir dengan semangat, karena engkau telah mendapatkan petunjuk hidayah yang mengantarkan engkau pada perubahan yang engkau syukuri.
tingkat akhir standar keberhasilan kita menunaikan Ramadan adalah saat kita merasakan mendapatkan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Salatnya makin baik, ngajinya makin semangat, dengan orang makin baik, sehingga tidak ada masalah saat pulang. Itulah Idul Fitrah. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh setiap individu kita. Setiap individu kita. Untuk itulah orang-orang yang bertakbir beda suasana takbirnya. Akan ada yang merasa biasa-biasa, ada yang malu-malu takbir, ada yang sebetulnya kuat ingin bertakbir, tapi masalah suara itu relatif. Relatif. Yang ini adalah masalah jiwa. Menganggap standar saja takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu pulang biasa lagi. Korupsi lagi, nipu lagi, bikin hoax lagi. Itu tanda kegagalan awal. Tapi ketika kita semangat, ingin bertakbir, ingin berubah, ingin lebih baik, lalu keluarlah kalimat-kalimat tadi dengan gembira, itu tanda kemenangan awal. Pada yang pertama, kita doakan supaya kita semua mendapatkan pembuktian yang baik. Kita doakan, tidak memberikan vonis, tapi kita mendoakan supaya Allah merubah dalam perjalanan waktu pasca Ramadan, menemukan hidayah Allah sehingga semua kembali dalam kesolehan. Jangan pernah mengharapkan seseorang tersiksa ketika pulang. Jangan pernah mengharapkan seseorang kena azab Allah. Sepanjang masih hidup, Fir'aun pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Maka siapa kita yang bukan Tuhan memvonis orang lain untuk ada dalam kenestelapaan? Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah dengan doa ini yang kita panjatkan merubah kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa setidaknya saat kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا رمضاننا يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وصيامنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon dengan segenap ketawaduan kepadamu ya Rabb, ya Rahmanir Rahim. Anugerahkan penerimaan terbaik dari sisimu ya Allah kepada seluruh rangkaian ibadah yang telah kami tunaikan selama Ramadan. Salat kami ya Allah, ruku' kami, sujud kami, kekhusyuan semampu kami yang mampu bisa kami lakukan, puasa kami. Dan mohon ya Allah, kami merasakan, mengakui banyak kekurangan yang kami kerjakan dalam ibadah, namun Engkau penyempurna yang paling sempurna untuk melengkapi semua itu. Maka mohon sempurnakan kekurangan kami dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbal Alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami mohon dengan pelatihan Ramadan yang telah kami jalani, dengan rahmat-Mu ya Allah, anugerahkan kebersihan pada jiwa kami dan tanamkan sifat takwa dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau pemilik jiwa kami, Engkau penguasanya, dan Engkau yang berkehendak kebaikan atasnya. Allahumma ya Arhamar Rahimin, ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon jadikan kami termasuk ahli Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman kami selama di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang terpilih yang saat Engkau perintahkan mendapat rahmat-Mu untuk ke surga, diperintahkan membaca Al-Quran yang biasa kami tilawahi saat di dunia. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Rabbal Alamin, inna nas'aluka birahmatika wa bighufranika yal ghafirul ghafarul ghafurur rahim. Irhamna ya Arhamar Rahimin, waghfir lana dhunubana, tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu yang maha pengampun, kami memohon ampunan-Mu ya Allah atas segala kesalahan yang kami perbuat. Engkau maha mengetahui kedalaman jiwa kami. Kami mengakui banyak kesalahan dan dosa yang kami kerjakan, dan kami menyadari ya Allah dan meyakini hanya Engkau yang memiliki rahmat untuk mengampuni seluruh dosa yang kami lakukan. Allahumma ya qail qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ya Rahmanur Rahim, inna nas'aluka rahmatak. Inna nas'aluka rahmatak allati taghfiru dhunubana wa tukaffir sayyi'atina. Ya Allah yang berfirman dalam Quranmu, Engkau yang mengatakan, hei hamba-hambaku, hei hamba-hambaku pemilik dosa-dosa yang besar, yang berlebih, jangan putus asa dengan rahmatku. Aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Ya Allah, kami memohon dengan firman-Mu. Kami meyakini dengan apa yang Kau sampaikan dalam Quran-Mu. Kami memohon rahmat-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Allahumma idza kana wahid minhum ya Allah maita wa raji'un ilaika fanawwir qabrahu ya rabbal alamin. Warhamhu ya arhamar rahimin. Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jika satu di antara keduanya atau keduanya telah menghadap-Mu, kami mohon rahmati di dalam kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, dan anugerahkan penerimaan terbaik untuk amal salehnya. Wa idza kana wahidun minhuma ya Allah aw wahida hayyatan farzuqna al-fursata linasrahu ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tarda. Jika satu di antara keduanya masih membersamai kami, beri kami kemampuan dan kekuatan untuk membahagiakannya ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin barik fi ailatina wa fi auladina waj'alhum auladan salihin a'immatal muttaqin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, berikan bimbingan, perawatan kepada anak-anak kami, keluarga kami. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Kau ridai untuk menjadi penghulu bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma arzuqhum ya Allah sabra. Allahumma arzuqhum ya Allah sabra wa thabbit aqdamahum waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, anugerahkan pertolongan terbaik-Mu kepada saudara-saudari kami di Palestina yang tidak merasakan ya Allah kenyamanan seperti kami dapatkan saat ini. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha menguasai. Ya Allah, tanamkan kekuatan, keteguhan, istiqamah bagi para pejuang di Palestina. Jadikan orang-orang yang wafat sebagai syuhada, dan sertakan kami dalam kemuliaan yang mereka peroleh dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma haril Masjid Al-Aqsa warzuqna ni'mat as-salah qabla wafatina fi Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah kami memohon pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, kirimkan orang-orang terbaik untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Beri kesempatan kepada kami untuk menunaikan salat di Masjid Al-Aqsa sebelum wafat kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ni'mata ya Allah al-liqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Waj'alna min muhibbik waj'alna min muhibbi rasulik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan hilangkan kami kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Ya Allah, berikan dan tanamkan pada diri kami sifat cinta kepadamu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, mohon rubah sisa hidup kami sehingga menjadi lebih baik dalam ridha-Mu. Dan bila saatnya kami tiba untuk pulang, mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Khaffif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saat kami kembali kepadamu. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah pada golongan hamba-Ku yang aku ridhai, masuklah ke dalam surga yang telah aku persiapkan. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna minal mu'minin al-muttaqin waj'alna minal muhsinin al-muhibbin ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wa ajib du'ana. Allahumma laqad abadtana ya Allah, laqad abadnaka ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Engkau perintahkan kami ibadah, kami ibadah. Engkau perintahkan kami menuhankanmu ya Allah. Wa amartana bid-du'a amilna ya rabbal alamin. Da'unak, engkau perintahkan kami berdoa saat ini, kami memohon kepadamu. Wa wa'antana bil ijabati fa'ajib du'ana. Dan engkau janjikan akan mengabulkan doa-doa kami saat kami melakukannya. Yal qail falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Duhai yang menyampaikan, jawab seruanku, patuhi perintahku, iman padaku. Aku berikan petunjuk kepadamu untuk menjawab semua yang kamu mintakan. Kami lakukan ya Allah. Allahumma fa'ajib du'ana wa la tudayyi' dumu'ana. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan permohonan dan air mata kami. Bila dengan permohonan ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, mohon tunjukkan kepada kami ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti memohon kepadamu. Allahumma barik hadzal ma'had. Allahumma barik ya Allah masjid hadzal ma'had. Allahumma barik man ashama fi bina'i hadzal ma'had. Allahumma barik as-sukkan hawla al-ma'had wal maqabir bi jiwari al-ma'had. Waj'al hadzal ma'had mubarakan li a'la'i kalimatika ya arhamar rahimin. Wa yakhaffif hisabana yawmal qiyamati ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi pesantren ini ya Allah. Ya Allah, berkahi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan pesantren ini ya Allah. Ya Allah, berkahi orang-orang yang kelak memakmurkan pesantren ini. Ya Allah, berkahi penduduk sekitar pesantren ini. Ya Allah, berkahi makam-makam yang berada sekitar pesantren ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pesantren ini amal soleh kami sebagai wakaf untuk meringankan hisab kami di akhirat kelak. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah, sehingga terjauh dari sifat-sifat buruk untuk memakmurkan pesantren ini. Allahumma la taj'al ya Allah, la taj'al ya Allah kullaman asa fi hadzal ma'had. Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun yang merusak di pesantren ini. Jangan ada satu orang pun yang merubah sifat wakaf pesantren ini. Jangan ada satu orang pun yang merubah niat kami dalam membangun pesantren ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana barik hadzal bilad wa barik ya Allah man kana fil bilad wa man yakun wa alif bainana wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, kami ingin mengakhiri doa ini dengan memohon kepadamu ya rabbal alamin. Berkahi negeri kami Indonesia. Jaga kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Jaga para umara dan ulama kami dalam kemuliaan yang meringankan hisab saat kembali kepadamu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa la dzikrullahi akbar wa la dzikrullahi akbar wa ajal wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.